Dok, anak saya kasih antibiotik ya. Gak semua demam harus diberi antibiotik. Stay tune di video saya. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Saya Dr. Sasa. Saya akan berupaya untuk memberikan informasi kesehatan yang update juga terpercaya untuk teman-teman ya. Oleh karena itu, buat yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tapi buat yang sudah subscribe, tetap setia ikutin video saya ya, karena saya akan terus berupaya memberikan info untuk teman-teman. Nah, yang sudah subscribe, kalau mau dibahas mengenai apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini yang kali ini saya ingin membahas mengenai demam ya. Jadi banyak mama-mama terutama ya, nggak cuma mama-mama sih, memang ada juga orang dewasa yang menganggap kalau demam itu baru bisa sembuh kalau diberikan antibiotik. Aduh, ini salah banget ya, karena ini antibiotik yang tidak tepat penggunaan itu bisa mengakibatkan kuman menjadi kebal terhadap antibiotik. Karena sebenarnya infeksi itu tidak hanya dikarenakan oleh bakteri. Jadi ini harus teman-teman itu tanamkan ya. Infeksi di tubuh kita gak hanya bakteri, tapi paling banyak itu karena virus. Dan virus, bakteri, parasit, cacing ya, itu bisa menginfeksi tubuh kita. Dan kalau virus, obatnya ya bukan antibiotik tapi antivirus ya. Namun memang virus itu biasanya hanya 1-2 hari saja mengakibatkan demam. Sisanya ya tidak terlalu ya. Ini saya katakan pada virus-virus yang memang virus umumnya ya, bukan virus COVID atau virus demam berdarah, karena kan memang virus itu jenisnya banyak sekali ya, sama seperti bakteri pun juga jenisnya banyak ya. Nah, jadi buat yang di sini, terutama buat mama-mama yang selalu ingin memberikan anaknya itu antibiotik. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, karena pasien-pasien saya itu selalu menanyakan, "Dok, kok nggak dikasih antibiotik ya?" Mereka mempunyai pemikiran kalau anaknya itu tidak mendapat antibiotik itu pasti lama sembuhnya, pasti panasnya itu tetap tinggi, nggak turun-turun. Selalu bilang, "Kalau dikasih antibiotik ini ya dok," jadi tuh langsung menyebutkan merek tertentu gitu ya. "Kalau dikasih antibiotik ini langsung turun panasnya dok." Nah, ini yang harus kita bereskan ya, persepsi ini harus dibereskan ya. Jadi memang kalau infeksi pada anak sebenarnya itu paling sering adalah karena virus. Nah, jadi kalau karena virus itu cukup mama-mama di sini itu ya, teman-teman itu memberikan minum yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian juga perlu memberikan obat panas. Nah, ini yang harus punya di rumah ya. Jadi untuk jaga-jaga. Nah, itu obat panas yang paling mudah dan paling aman itu namanya paracetamol, yang dikenal mereknya itu Panadol atau Tempra ya. Nah, ini dosisnya adalah 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Nah, jadi kalau untuk anak itu ada 2 jenis, bisa sirup, bisa drop ya. Nah, kalau yang drop itu umumnya di semua merek itu sama ya. Jadi takarannya itu sama. Itu adalah 0,8 mg per 0,8 cc ya. Jadi kan tadi kalau
10 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalau anaknya itu berat badannya 8 kilo, jadi ya udah berarti kan 8 kali 10, 80 mg, berarti dikasihnya 0,8 cc atau mili ya. Jadi itu mudahnya kalau yang drop. Tapi kalau yang sirup memang harus dihitung lagi berdasarkan tadi berat badannya itu harus dikali dengan dosis perkalinya dari paracetamol. Kemudian dilihat itu di sirup itu kan ada dalam 5 mili sirup itu ada berapa miligram gitu ya. Nah, saya nggak akan membahas secara detail. Nah, tapi itu yang harus mama-mama atau teman-teman di sini miliki. Jadi obat panas, kemudian juga harus memiliki termometer untuk mengukur panas si anak. Nah, karena yang tadi obat panas paracetamol itu bisa diulang paling cepat dalam waktu 4 jam. Jadi kalau dalam waktu 4 jam itu kita ukur lagi suhunya masih di atas 38 ya, 38,5, pada 4 jam sebelumnya itu udah dikasih obat panas, itu boleh dilakukan pemberian paracetamol ulangan gitu ya. Nah, terus juga ya, kesalahan lain nih yang sering juga saya amatin ya. Kalau anak lagi demam itu dikompres air dingin. Nah, ini salah ya, karena kompres yang sebenarnya itu harus kompres hangat. Nah, karena tujuannya itu untuk membuka pori-pori kulit kita untuk menurunkan suhu tubuh ya. Nah, terus juga ini juga salah ya. Jadi kalau misalnya anak demam itu katanya tidak boleh dimandikan. Nah, jadi sampai ada tuh yang 2 hari 3 hari itu nggak mandi ya, karena katanya takut anaknya itu mandi nanti jadi tambah panas. Nah, itu bahaya juga, karena kalau misalnya nggak mandi anaknya kan jadi nggak nyaman, nanti tidur juga nggak enak, kurang istirahat ya. Jadi harusnya itu bagaimana? Harusnya tetap dimandikan, mandi air hangat. Itu lebih bagus lagi kalau mandinya itu dengan berendam ya. Jadi seperti di bathtub itu ya, mungkin bisa di ember ya, ember diisi air hangat supaya anaknya bisa nyaman. Nah, kemudian juga sebentar saja dimandikannya, setelah itu dilap dengan kering, kemudian diberikan minyak panas, kemudian juga segera diberikan baju yang tipis saja ya. Tidak perlu baju yang tebal-tebal ya, karena kalau sampai terlalu tebal nanti anaknya tidak nyaman ya, dan nanti malah membuat dia jadi lebih sakit lagi. Jadi bajunya cukup yang tipis saja, baju rumah biasa. Kemudian juga ruangannya itu dibikin senyaman mungkin. Jadi tetap dinyalakan AC dan juga kipas angin ya, atau boleh kipas angin. Dan harus diperhatikan juga jangan sampai arah anginnya itu langsung mengenai tubuh si anak ya. Jadi pastikan saja anak nyaman, dikasih selimut yang tipis supaya dia bisa cukup istirahat ya. Karena kalau anak sedang demam itu tentu perlu banyak istirahat ya, supaya tubuhnya bisa lebih cepat pulih ya. Nah, kapan teman-teman atau mama-mama di sini harus segera membawa anaknya ke dokter? Nah, ini yang pertama itu kalau bayi di bawah 3 bulan itu kalau demam ya sebaiknya langsung dibawa ke dokter ya. Kemudian kalau di atas 3 bulan itu kalau anaknya demamnya sangat tinggi, jadi di atas 39 derajat atau 40 tadi ya, dan misalnya mama-mama sudah kasih obat turun panas tapi tetap panasnya tuh nggak turun-turun ya, jadi tiap 4 jam tuh panasnya tetap naik tinggi, ya itu sebaiknya dibawa ke dokter ya. Kemudian juga kalau mama-mama mengamati adanya masalah pada anak, misalnya sesak atau anaknya jadi lemes ya, gak mau makan, gak mau minum ya, kemudian juga muntah yang sangat banyak atau mencret juga sangat banyak, kemudian juga tampak mengantuk.
dan juga sulit dibangunkan, nah itu sebaiknya segera dibawa ke dokter ya. Dan juga kalau misalnya anaknya ada kejang yang baru pertama kali, itu juga sebaiknya dibawa ke dokter ya. Nah, membahas mengenai kejang ini sendiri, kejang demam itu memang bisa terjadi pada anak biasanya usia 6 bulan sampai 5 tahun ya. Oke, ini info mengenai demam ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi saya akan berupaya untuk menjawab segala macam pertanyaan ya. Nah, like video ini ya teman-teman, kemudian juga share video ini supaya banyak orang yang tidak salah lagi dalam menangani demam ya. Oke, stay safe ya. Dadah.